Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Kalian pernah kepikiran nggak nih sama sebuah gunung yang tenang banget di selatan Bandung? Jadi di situ pernah berdiri sebuah stasiun radio raksasa di Gunung Puntang yang katanya salah satu paling kuat di dunia. Pertama juga. Tempat itu namanya Radio Malabar. Kalau sekarang sih ya, orang-orang mungkin nyebutnya kayak legenda aja gitu. Tapi kalau di tahun 1920-an, ini tuh bener-bener nyata dan jadi pusat komunikasi global. Karena dulu masih gak ada stasiun radio. Bayangin gini, tahun 1923, orang biasa tuh masih kirim kabar lewat surat atau telegram. Bukan telegram aplikasi ya, bukan. Nah, bisa nunggu berminggu-minggu kan gitu buat sampai ke Eropa. Tapi lewat Radio Malabar, suara ini tuh bisa langsung nyampe dari Hindia Belanda ke Belanda, ribuan kilometer jauhnya, cuma dalam hitungan detik. Itu beneran kayak sihir sih buat orang-orang zaman itu ya, karena nggak pernah ada yang kepikiran gitu. Dan ironisnya sekarang banyak orang Bandung sendiri ini tuh bahkan mereka nggak tahu kalau pernah ada stasiun sekeren itu di Malabar. Nah, hari ini saya bakal bawain cerita lengkap soal Radio Malabar. Kita bakal mulai dari sejarah pendiriannya, teknologi gila yang ada di baliknya, kehidupan di sekitar stasiunnya, sampai gimana akhirnya dia hilang di telan zaman. Dan tentu aja ya, ada juga cerita-cerita aneh yang bikin Malabar tuh punya aura mistis sampai sekarang. Kuat banget sih emang, kalau yang hadirnya dari masa-masa lalu tuh mistisnya kuat banget ya. Duduk manis, kita bakal sama-sama mulai. Di awal abad ke-20, Hindia Belanda jadi primadona kerajaan Belanda. Coba kalian bayangin, semua hasil bumi, kopi, karet, teh, gula, rempah-rempah itu tuh ngalir deras banget ke Eropa. Nah, saking berharganya, Belanda sering nyebut Nusantara kita ini sebagai sabuk zamrud. Saking banyaknya hasil bumi yang kita hasilkan. Tapi ada satu masalah besar, yaitu komunikasi. Sementara kan kuncinya sebuah hubungan itu adalah komunikasi. Kalau pemerintah kolonial di Batavia mau ngirim laporan nih ke Den Haag, itu tuh harus lewat kapal laut. Waktu tempuhnya itu sekitar 3-4 minggu, bahkan bisa lebih. Kalau cuacanya jelek itu bisa jauh lebih lama. Sementara kalau urusannya untuk bisnis, untuk politik, ya itu jelas udah terlalu lama, udah keburu busuk ya, 1 bulan minimal sampainya. Akhirnya Belanda ini sempat pakai kabel telegraf bawah laut. Ya lumayan canggih ini juga, tapi ternyata mahal. Udah gitu rawan banget diputus sama musuh kalau misalnya lagi perang. Jadi gampang banget keganggunya, banyak banget kendalanya. Akhirnya gimana? Muncullah ide cemerlang, yaitu bikin jalur komunikasi radio secara langsung tanpa kabel. Terus udah gitu bisa menghubungkan Hindia Belanda ke negeri induknya Belanda. Nah, pilihannya tuh jatuh ke Bandung Selatan, tepatnya di kawasan Gunung Malabar. Kenapa? Karena di situ ada dataran tinggi yang luas banget, jauh dari kebisingan kota. Tempatnya juga indah, minim gangguan elektromagnetik. Pokoknya punya topografi yang pas banget untuk masang antena yang super panjang, gak akan ada gangguan. Jadi di sekitar tahun 1917-an gitu, proyek besar tersebut dimulai. Dan hasilnya sebuah stasiun radio yang bakal bikin dunia melongo lahir. Radio Malabar ini bukan proyek kecil ya. Coba kalian bayangin deh, butuh ratusan pekerja baik dari Belanda maupun pribumi untuk ngebangun proyek ini. Antenanya aja luar biasa. Mereka tuh pakai kabel baja yang direntang gitu sejauh 2000 meter lebih. Jadi itu ngelewatin lembah, ngelewatin bukit. Panjang banget ya 2000 meter lebih. Jadi ngebentuk kayak jaring raksasa gitu, ngegantung di atas hutan. Dulu kepikiran ya kayak gitu ya, saking butuh alat komunikasi.
Nah, buat ngejaga kabel-kabel sebesar tersebut, akhirnya dibangun menara kayu setinggi hampir 140 meter. 140 meter ya, bukan 140 cm. Dan bukan cuma satu, ada belasan menara yang dipasang di sepanjang pegunungan tersebut. Pusat pemancarnya itu ada di stasiun utama. Jadi berupa gedung besar berisi mesin generator. Nah, suaranya kalau nyala, udah di sana ke sana, pokoknya gelegar banget deh kedengeran. Kayak ada raksasa lagi nafas gitu. Rasa rasanya. Di bawah kepemimpinan insinyur brilian Cornelis Johannes de Groot, akhirnya stasiun ini resmi beroperasi. Tanggal 5 Mei tahun 1923, untuk pertama kalinya Gubernur Jenderal Hindia Belanda berhasil berkomunikasi langsung sama Ratu Wilhelmina di Belanda. Gaya banget ya. Bisa komunikasi tuh sekarang, udah gak akan ada kesalahpahaman dan miskom lagi ya. Yang tadinya 1 bulan ngasih kabar, sekarang bisa langsung. Bayangin ya hebohnya itu bakal kayak gimana gitu pada waktu itu. Jadi orang-orang bilang tuh, dari hutan di Jawa suara bisa langsung kedengeran di Eropa gitu. Lucu ya. Itu tuh benar-benar jadi terobosan yang dianggap mustahil sebelumnya, karena ya belum ada gitu. Lucu ya kalau nggak bayangin hebohnya warga dulu gitu. Radio Malabar ini pakai sistem long wave transmitter alias gelombang panjang. Nah, daya pancarnya itu bisa sampai 2400 kW. Itu angka yang bahkan sekarang aja masih gede banget ya. Zaman dulu udah bisa kayak gitu. Gelombang panjang ini tuh dipilih karena bisa memantau lewat ionosfer. Jadi, sinyal tuh bisa menjangkau ribuan kilometer tanpa putus, tanpa hambatan. Nah, makanya meskipun jarak Bandung Belanda itu lebih dari 11.000 km, suara tetap bisa nyampe Bandung Belanda. Antena baja raksasa yang melintang nih di lembah pegunungan itu tadi, itu tuh bikin banyak orang lokal ketakutan. Jadi ada yang bilang itu semacam kayak jebakan petir. Ada juga yang percaya kalau kabel itu bisa nyedot roh atau bikin petir buatan. Orang dulu lucu juga ya. Tapi sebaliknya nih, kalau buat orang-orang Belanda, justru mereka itu ngerasa kalau ini adalah salah satu bukti kejayaan teknologi yang bisa mereka hasilkan. Ya jelas mereka bangga banget dong, karena kan dunia saat itu masih mengandalkan kabel bawah laut tadi ya, telegraf. Sementara di Malabar ini bisa bikin Belanda itu punya jalur komunikasi yang eksklusif, yang aman dan relatif murah dari segi dana. Radio Malabar ini tuh punya peran vital di 3 bidang. 1, itu di bidang pemerintahan kolonial. Nah, semua laporan tentang kondisi ekonomi, keputusan politik, bahkan kayak kabar penting lah gitu ya, itu akhirnya kan bisa langsung dikirim ya ke Den Haag. Jadi nggak ada lagi delay berbulan-bulan, nggak ada lagi miskomunikasi, semua hubungannya lancar dan aman. Yang kedua di bidang ekonomi dan perdagangan. Nah, harga komoditas kayak kopi, gula, karet, teh yang kayak gitu-gitu, itu tuh bisa langsung dicek di Amsterdam. Nah jelas ya, itu bikin Belanda tuh bisa ngatur bisnis koloni lah jadi jauh lebih efisien, gak memakan waktu, gak buang-buang waktu. Yang selanjutnya adalah di bidang militer ya, jangan lupa ya, ini kan era sebelum dan sesudah Perang Dunia I nih. Otomatis Radio Malabar ini tuh jadi jalur penting untuk komunikasi militer Belanda. Armada laut gitu kan, itu tuh bisa dikasih instruksi secara tepat, secara cepat. Jadi bahkan kabarnya sinyal dari Malabar itu bisa dipakai buat ngirim kode-kode rahasia. Yang selanjutnya juga kan sinyal radio itu bisa menggerakkan torpedo. Jadi nih, walaupun lokasinya itu ada di hutan, di gunung, fungsinya tuh mirip urat nadi untuk kerajaan Belanda pada saat itu, karena dianggap ini jauh lebih efisien.
Gimana nih dampaknya untuk orang lokal? Nah, untuk orang-orang lokal, Radio Malabar ini tuh jadi semacam tempat yang asing sekaligus bikin penasaran juga. Karena kan ya coba ya kita bayangin, kita tinggal di desa kecil nih gitu, terus tiba-tiba di gunung tuh ada menara raksasa gitu, ada kabel baja yang panjang banget juga. Pokoknya tiba-tiba gunung jadi rame aja. Terus malam-malam juga sering kelihatan cahaya biru kayak petir dari si kabel-kabel antena tersebut. Padahal kan itu efek listrik statis ya. Cuman kan pada zaman dulu itu ya untuk penduduk tuh itu kayak api gaibnya lah. Culture Indonesia ya emang. Ada cerita nih anak kecil yang disuruh orang tuanya untuk jangan mendekat karena katanya takut kesetrum arwah. Bukan kesetrum listrik, kesetrum arwah. Oke. Nih, para teknisi Belanda ini tuh tinggal di villa-villa kecil di sekitaran stasiun itu. Jadi ada sekolahnya, ada tempat hiburan, bahkan ada lapangan tenis kayak gitu-gitu. Sementara kalau orang-orang pribumi itu kan karena masih zaman perang gitu ya, jadi kebanyakan tuh jadi tukang kebun, kuli bangunan, atau penjaga gitu. Padahal tanah-tanah kita ya, tapi masih sama company sih waktu itu. Jadi kawasan Malabar pada saat itu kayak kota kecilnya Belanda yang tiba-tiba berdiri aja gitu di tengah hutan Jawa. Nah, sekarang bagian yang paling seru nih, yaitu fakta-fakta unik soal Radio Malabar. Tahun 1920-an, Malabar adalah pemancar gelombang panjang paling kuat di dunia. Keren gak tuh? Amerika aja tuh sampai kagum, bahkan sempat belajar dari teknologi ini karena mereka sendiri belum sampai ke situ teknologinya. Terus, kabel bawah laut ini sebenarnya butuh biaya yang gila-gilaan. Sementara Malabar itu komunikasi jadi jauh lebih murah. Ini tuh salah satu alasan kenapa Belanda all out bikin proyek ini, karena bisa nge-cut off duit yang banyak. Di Belanda ada stasiun radio nih, namanya Kutwijk. Nah, Malabar ini terhubung langsung ke sana. Jadi bisa dibilang Bandung Amsterdam itu punya jalur eksklusif, jalur sendiri. Ada cerita nih, katanya lampu di rumah warga sekitar itu katanya sering kedip-kedip kalau pemancarnya lagi nyala, dan bahkan radio kecil itu bisa nangkep sinyal tanpa antena. Sakit, berarti mengganggu sih sinyalnya. Kalau kalian naik ke kawasan Gunung Malabar sekarang, itu masih bisa nemuin kayak sisa-sisa fondasi, bangunan bekas teknisi, terus tiang-tiang beton. Walaupun udah ditelan sama hutan ya, tapi aura mistisnya tuh masih kerasa banget. Sayangnya, kejayaan Radio Malabar ini tuh nggak bertahan lama. Karena di tahun 1942, Jepang tuh mulai masuk kan ke Indonesia. Nah, radio ini tuh mulai direbut. Jadi sebagian ada yang dihancurin. Nah, setelah perang, teknologi komunikasi ini ya mulai berubah. Kabel semakin murah. Terus satelit juga makin dikembangin. Akhirnya, mau nggak mau, Radio Malabar ditinggalin. Pelan-pelan cuma jadi reruntuhan, jadi saksi hidup, saksi bisu. Sekarang yang tersisa apa? Yang tersisa itu cuman kenangan, cuman puing-puing. Tapi kalau kalian jalan ke sana di hutan yang sepi, kalian bisa bayangin hampir 100 tahun yang lalu di titik itu suara manusia pertama kali menembus benua lewat udara. Jadi, Radio Malabar bukan cuma bangunan tua, bisa dibilang dia itu simbol teknologi, simbol ambisi, tapi juga pengingat betapa pentingnya Indonesia buat dunia di masa lalu. Dari hutan di Jawa Barat, Belanda tuh bisa ngendaliin koloninya dan pamer gitu kan ke dunia. Nah, sekarang tinggal kitanya aja. Mau nginget nggak hal tersebut itu sebagai salah satu warisan sejarah atau membiarkannya hilang di telan kabut Gunung Malabar? Ya, yang sebenarnya sih memang walaupun dipakainya sama Belanda ya, yang jelas Radio Malabar adalah bukti bahwa Indonesia pernah berdiri di pusat panggung teknologi dunia. Makasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video saya kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama sejarah-sejarah dan teknologinya kayak gini, boleh di like, comment, share, subscribe, atau kalau misalnya ada info tambahan, topik-topik yang lain yang ingin saya bawain, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting banget. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Marich undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.